Rahim, Ya Allah Ya Rahim, Ya Allah Ya Rahim, Ya Allah Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa mawalah wa ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen penguji ujian kinerja UKM PPG periode 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Zainullah, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Peton. Sekaligus saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga atau batch 3 tahun 2022. Program studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Dalam kesempatan ini, pada hari ini Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas UKM PPG periode 1 tahun 2023 dengan tema pernikahan berdasarkan syariat Islam. Materi kelas 12. Untuk lebih jelasnya dapat diamati bentuk video praktek pembelajaran yang saya lakukan. Mohon saran dan masukannya agar ke depan pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan lebih baik lagi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Pada sehat semua ya? Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari menjadi keberkahan bagi kita semua. Monggo ketua kelas untuk dipimpin doanya. Baiklah, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke. Gini ya, setelah kita berdoa barusan, sekarang pasien akan mengabsen daftar hadir kalian ya, kehadirannya. Oke, saya absen dulu. Dari nama Agus Setiawan, ada ya? Oke, Alia Suci ada? Oke, Dela Dwi? Oke, Vina ada ya? Raihan ada ya? Oke, ini. Di antara kalian ada yang masih belum masuk atau masih belum sembuh? Ada semua ya? Ya. Oke. Sekarang gini, agar supaya pada pertemuan kali ini, biar kita tambah semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini, kita seperti biasa, kita yel-yel ya? Oke. Semangat pagi! Semangat pagi! Mari berliterasi, meraih prestasi. Sekali lagi, semangat pagi! Semangat pagi! Meraih prestasi, meraih prestasi. 12 pipa 1. Oke, setelah kita yel barusan, nih, Pak ada sebuah pertanyaan dan juga fakta di masyarakat. Di masyarakat itu sering terjadi pernikahan dini enggak? Ya. Kemudian juga sering terjadi perceraian kan ya?
ya, atau broken home. Nah, dalam benak kalian pertanyaannya adalah apa sih penyebabnya dari terjadinya pernikahan dini? Ada yang tahu? Ya, kenapa? Salah pergaulan, hamil duluan, apalagi? Tidak kuat iman, ya, ngebet, ya. Apalagi? Karena dijodohkan orang tua. Oke. Putus sekolah. Tidak ada harapan lagi. Oke. Kalau sering terjadi broken home, perceraian, itu disebabkan apa tah biasanya? Ya. Masih labil, tidak dewasa. Masih bocah. Oke. ADRT. Oke. Jadi itu sebagai gambaran pada materi pada hari ini. Kita akan membahas tentang pernikahan, yaitu tentang hukum pernikahan, kemudian tujuan pernikahan, kemudian yang akan kita bahas tentang rukun dan syarat pernikahan. Berikutnya kita juga akan bahas tentang problematika pernikahan dini, kemudian juga kita akan membahas tentang tolak atau perceraian, kemudian iddah. Itu akan kita bahas nanti. Nah, silakan Anda lihat atau simak pada video ini sebagai gambaran awal, agar supaya kalian bisa paham. Silakan disimak. Jadi ambil Aku adalah seorang pelajar kelas 12. Mereka ini adalah para sahabatku yang selalu cerewet tentang apapun kepadaku. Hingga suatu hari kita sedang santai setelah pelajaran berakhir. Mereka semua asik dengan buku dan tugas mereka. Aku baru saja mengenal seseorang yang mungkin bisa mencuri hatiku. Dan cerita ini dimulai. Diana, kamu nih loh, tugas banyak malah main HP aja terus. Bucin terus. Apa? Iri ya? Kamu gak punya pacar ya? Makanya punya pacar. Biar malam minggu ada yang nemenin, ada yang ngingetin makan. Jomblo sih. Terus kamu gak Iri mikirin aja. tugasmu? Tugas mah gampang, nanti aja bisa. Diana, mau jadi apa nanti kamu? Mau jadi orang yang paling bahagia sama pacarku lah. Kenapa? Yaudahlah, aku mau pulang dulu, dadah. Pacarku udah jemput. Awas kamu nanti ya kalau nyontek aku. Yuk jalan. Kemana? Ayo ikut aja. Yuk. Hari ini kita happy-happy aja. Oke. Ya siap. Semenjak aku dekat dengannya, hari-hariku berubah. Aku jadi sering berbohong dengan para sahabatku. Entah apa yang aku pikirkan, hingga hal yang tak seharusnya kulakukan terjadi padaku. Dan betapa hancurnya hatiku ketika aku tahu hal terburuk itu menimpaku. Ya, nggak tahu juga sih. Sini. Aku mau kamu serius. Ngomong apa? Pelan-pelan, jangan sampai ketahuan. Aku nggak mau tahu, pokoknya kamu tanggung jawab. Tanggung jawab gimana? Nggak usah pura-pura bego deh. Tuh kan ada yang
nggak beres sama dia. Iya, parah sih. Pokoknya kamu harus temenin orang tua aku. Diana. Aduh, ketahuan kita. Kita lagi. Semenjak kejadian itu, aku selalu menutupi dari para sahabatku. Dan aku selalu menghindar dari mereka. Karena aku tahu mereka akan tanya apa yang terjadi padaku. Aku pun sadar, hal ini tak selamanya aku tutupi. Karena aku yakin semua akan terbuka pada waktunya. Hingga aku putuskan untuk berpisah dengan para sahabatku yang baru kusadari merekalah yang terbaik. Duh, kok nangis terus sih, Dek? Mana abang belum pulang-pulang? Susunya udah habis. Lihat deh, aku keterima di perusahaan event aku. Duh, senengnya belum pengumuman udah keterima kerja. Alhamdulillah. Aku jadi keinget Diana deh. Oke, setelah kalian mengamati video barusan, pasti ada sebuah gambaran dalam benak kalian tentang pernikahan dini dan broken home. Nah, adakah pertanyaan terkait video yang kalian amati? Silakan, ada yang bertanya? Oke, monggo. Pertanyaan pertama, ada yang mau tanya? Monggo. Apa yang menjadi penyebab mendasar dari pertengkaran sehingga terjadi perceraian? Udah. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, apa penyebabnya pertengkaran itu? Karena sebab ekonomi dan juga sebagaimana judul videonya bahwa terbayang-bayang oleh mantan. Nah, disitulah yang menyebabkan terjadilah pertengkaran. Jadi faktor 2. Yang pertama ekonomi dan juga masih ingat dengan mantan sehingga terjadi pencemburuan. Oke, adakah pertanyaan yang kedua tentang diamati video barusan? Saya. Monggo. Bolehkah menggugurkan kandungan pada usia 4 bulan? Lebih. Oke, jawabannya adalah bolehkah menggugurkan kandungan pada usia 4 bulan. Jadi tidak boleh. Karena apabila sudah hamil dalam masa 4 bulan, itu ibaratnya sudah membunuh manusia. Ya, jadi membunuh manusia kan hukumnya tidak boleh kan? Ya. Nah, juga apalagi aborsi. Ya, kalau sudah umur hamilnya sudah 4 bulan, kemudian digugurkan itu tidak boleh. Paham ya? Paham. Oke, berikutnya adakah pertanyaan lagi semuanya? Go. Oke. Monggo, silakan. Sahkah pernikahan seseorang yang mana menikahi wanita yang sudah hamil dulu, sedangkan dia masih sekolah? Oke. Jadi, sahkah menikahi wanita yang sudah hamil dulu? Yang sudah hamil dulu. Sedangkan dia masih sekolah. Oke. Hukumnya adalah menikahi wanita yang sudah dihamili duluan, kemudian dinikahi, hukumnya itu boleh. Ya, hukumnya boleh. Tapi kondisi anak yang sudah dikandung itu, maka si bapak tadi yang menikahi, kayak tadi ya di video itu kan hamil duluan, kemudian nikah. Ya. Nah,
kemudian hal itu dikawinkan oleh yang bapak menghamilin, ya, maka ketika si anak sudah keluar dan itu perempuan, maka si anak tadi dan si bapak itu tidak bisa berhak menjadi walinya. Harus menggunakan wali hakim. Ya, wali hakim. Jadi bapaknya tidak bisa wali. Kenapa? Karena hamil lebih dulu sebelum nikahnya. Kecuali kayak seperti biasanya, kayak kalian, maka nanti yang berhak mengawinin bapaknya. Tapi apabila sebelumnya itu hamil duluan, kemudian dinikahi oleh bapaknya, maka si perempuan tadi itu tidak bisa untuk nikah dengan wali si bapak. Jadi harus menggunakan wali hakim. Paham ya? Paham. Oke. Berikutnya, ada pertanyaan lagi? Oke, enggak. Ustadz, mengapa pernikahan dini sangat tidak diperbolehkan? Oke. Kenapa pernikahan dini itu sangat tidak diperbolehkan? Karena masih dalam usia yang kurang matang, sehingga khawatir akan terjadi perceraian. Kayak sebagaimana tadi kita amati video itu, bahwa dengan sebab pernikahan dini itu, maka akan terjadi perceraian. Paham ya? Paham. Oke. Jadi kesimpulannya adalah bahwa dengan pernikahan dini itu akan dampaknya luar biasa. Bisa akan menjadi perceraian. Dan di Indonesia sekarang banyak terjadi perceraian karena sebab masih usianya belum labil atau belum dewasa. Paham ya? Paham. Oke. Sekarang setelah ini kalian buat kelompok, dan satu kelompok bisa terdiri 4 atau 5 atau 6 orang ya. Menyesuaikan urut absen. Nah, oke, silakan. Ini sudah sesuai kelompoknya masing-masing ya? Sudah. Oke, sudah. Silakan diskusikan materi tentang pernikahan dini. Yang pertama, yang kedua, hukum pernikahan. Yang ketiga, tujuan pernikahan. Yang keempat, tentang tolak. Kemudian yang terakhir tentang iddah. Dan juga di situ juga ada hak-haknya suami dan istri, dan juga kewajibannya dan rukun dan syaratnya juga ada di situ. Silakan diskusikan. Nanti setelah diskusi, hasilnya disampaikan ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Oke? Oke, silakan diskusikan. Oke, sudah diskusinya ya. Jadi setelah ini nanti kalian akan mempresentasikan hasil diskusinya. Mewakili kelompoknya untuk maju ke depan, mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian nanti saya harapkan ada yang menanyakan dari presentasi tiap kelompok, ya. Jadi harus ada yang menanyakan, oke ya? Paham? Oke. Oke, gini. Siapakah yang akan mempresentasikan lebih dulu kelompoknya? Oke, kelompok satu dulu ya. Ya. Oke, kelompok satu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hukum pernikahan dan tujuan pernikahan. Yang pertama yaitu hukum pernikahan.
Menurut sebagian ulama, hukum asal nikah adalah mubah, dalam artian boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan. Menurut demikian, ditinjau dari segi kondisi yang akan melakukan pernikahan, hukum nikah dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh, dan haram. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu jaiz atau mubah, artinya dibolehkan melaksanakan nikah atau tidak. Yang kedua yaitu wajib. Orang yang telah mampu atau sanggup menikah, bila tidak menikah khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinaan. Yang ketiga sunnah, yaitu orang yang sudah mampu menikah tapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumus kepada perzinaan. Yang keempat yaitu makruh, yaitu orang yang melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah dan tanggungannya. Yang terakhir yaitu haram, orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Yang kedua, tujuan pernikahan. Menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup, sakinah. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Yang kedua, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami istri dan anak. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Menikah merupakan pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menikah akan dicatat sebagai ibadah. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Yang kelima, mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Hadis Bukhari Muslim. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka bukan golonganku. Yang terakhir yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah. Quran Surat Al-Kahfi ayat 46. Dari presentasi yang saya sampaikan, apakah ada yang mau ditanyakan? Tanya-tanya. Ainun dulu ya. Mau bertanya, apakah boleh untuk menikahi perempuan karena ada dendam terhadap perempuan tersebut? Baik, terima kasih. Pertanyaannya saya terima. Hukumnya yaitu haram. Karena orang yang melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya, itu hukumnya haram. Apakah bisa diterima? Bisa. Baik, karena keterbatasan waktu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas presentasi kelompok 1 barusan, sangat luar biasa. Oke. Sekarang kelompok berikutnya. Siapa yang ingin mempresentasikan? Oke, enggak, kelompok 2. Kelompok 2. Oke. Enggak, di sebelah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang rukun nikah dan syarat nikah. Rukun nikah itu ada 5. Yang pertama, calon suami. Memiliki syarat yaitu beragama Islam, atas kehendak sendiri, bukan muhrim, dan tidak sedang ihram haji. Yang kedua, yaitu calon istri. Memiliki syarat nikah, beragama Islam, tidak terpaksa, bukan muhrim, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa idah, tidak sedang ihram haji atau umroh. Untuk rukun nikah selanjutnya yaitu wali. Memiliki syarat, mukallaf, Islam dewasa sehat akal, laki-laki merdeka, adil, tidak sedang ihram haji atau umroh. Untuk selanjutnya yaitu saksi. 2 orang, Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, hadir dalam akad nikah. Yang terakhir yaitu ijab kabul. Ijab atau ikrar, pernyataan yang disampaikan oleh pihak mempelai wanita, dan kabul, ikrar pernyataan yang disampaikan oleh pihak mempelai pria. Sekian dari presentasi saya, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, Mbak Dini. Apakah sah pernikahannya apabila calon istrinya ada di luar kota atau negara ketika prosesi pelaksanakan akad nikah virtual atau online? Oke, mohon izin menjawab.
Tidak sah, karena calon mempelai atau wali nikah harus dalam satu majelis tempat. Apakah sudah menjawab pertanyaan? Ya. Oke, karena keterbatasan waktu, saya akan mengakhiri presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya perwakili dari kelompok berikutnya, kelompok 3 atau kelompok 4 lebih dulu. Monggo. 3. Oke, silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Monggo, silakan maju ke depan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan macam-macam talak. Macam-macam talak dibagi menjadi 2 macam, yaitu talak raj'i, yaitu talak ketika suami boleh rujuk tanpa harus dengan akad nikah lagi. Talak raj'i dijatuhkan suami kepada istrinya untuk pertama kalinya atau kedua kalinya, dan suami boleh rujuk kepada istri yang telah ditalaknya selama dalam masa iddah. Talak bain. Talak bain dibagi menjadi 2 macam, yaitu talak sugro dan talak kubro. Talak bain sugro yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri dan ditalak huluk karena permintaan istri. Suami istri boleh rujuk dengan akad nikah lagi, baik masih dalam masa iddah maupun sudah masa iddah sudah habis. Yang kedua, talak bain kubro, yaitu talak yang dijatuhkan suami sebanyak 3 kali dalam waktu yang berbeda. Dalam talak ini, suami tidak boleh rujuk atau menikah dengan bekas istri kecuali dengan syarat. Bekas istri telah menikah lagi dengan laki-laki lain. Bekas istri telah dicampuri oleh suami yang baru. Bekas istri telah dicerai oleh suami yang baru. Bekas istri telah selesai masa iddahnya setelah cerai dengan suami yang baru. Alasan jatuhnya talak. 1. Yaitu ila, yaitu sumpah seorang suami bahwa ia akan mencampuri istrinya. Ila merupakan adat Arab jahiliyah. Masa tanggungnya adalah 4 bulan. Jika sebelum 4 bulan sudah kembali, maka suami harus membayar denda sumpah. Bila sampai 4 bulan atau lebih, hakim berhak memutuskan untuk memilih membayar sumpah atau mentalaknya. 2. Lian, yaitu sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina. Sumpah itu diucapkan 4 kali, yang kelima dinyatakan dengan kata-kata, laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diriku jika dituduhkan itu dusta. Istri dapat menolak dengan sumpah 4 kali dan dengan kelimanya dengan kata-kata murka Allah Subhanahu wa Ta'ala atas diriku bila tuduhan itu benar. 3. Zihar, yaitu ucapan suami kepada istri yang berisi penyerupaan istrinya dengan ibunya seperti engkau seperti punggung ibuku. Ucapan ini mengandung pengertian ketidaktertarikan lagi dari suami kepada istrinya. Adapun jika suami memanggil istrinya dengan sebutan mama atau ibu, dengan niat suami mengutarakan rasa sayang kepada istrinya bukanlah disebut zihar. Zihar merupakan adalah jahiliyah yang dilarang Islam sebab dianggap salah satu cara menceraikan istri. Yang keempat adalah huluk, talak tebus, yaitu talak yang diucapkan oleh seorang suami dengan cara istri membayar kepada suami. Talak tebus biasanya atas kemauan istri. Penyebab talak antara lain, istri sangat benci kepada suaminya. Suami tidak dapat memberi nafkah. Yang ketiga, suami tidak dapat membahagiakan istri. Yang kelima adalah fasah. Ialah rusaknya ikatan perkawinan karena sebab-sebab tertentu, yaitu karena rusaknya akad nikah seperti diketahui istrinya adalah mahram suami, salah seorang suami atau istri keluar dari agama Islam, semula suami atau istri musyrik, kemudian salah satunya masuk Islam, karena rusaknya tujuan pernikahan seperti terdapatnya unsur penipuan, misalnya mengaku laki-laki baik ternyata penjahat. Suami istri mengidap penyakit yang dapat mengganggu hubungan rumah tangga, suami dinyatakan hilang, atau suami dihukum penjara selama 5 tahun atau lebih. Yang keenam adalah hadanah, berarti mengasuh atau mendidik anak yang masih kecil. Jika suami atau istri bercerai, yang berhak mengasuh anaknya adalah yang pertama, ketika masih kecil adalah ibunya yang dengan biaya tanggungan ayahnya. Yang kedua, jika si ibu telah menikah lagi, hak mengasuh anaknya adalah ayahnya. Baik, sekian presentasi dari kami. Ada yang mau dipertanyakan? Baik, Agistia.
Disebut talak apa ketika mau rujuk harus melaksanakan akad nikah lagi? Baik, jawabannya adalah talak bain sugro. Di situ dijelaskan yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri dan ditalak huluk karena permintaan istri. Suami istri boleh rujuk dengan cara akad nikah lagi baik masih dalam masa iddah maupun sudah habis masa iddahnya. Baik, sudah diterima dengan jelas? Sudah. Baik, saya tutup. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya adalah presentasi dari kelompok terakhir ya, untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Monggo kelompok terakhir, kelompok 4, untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang iddah. Secara bahasa, iddah berarti ketentuan bilangan. Menurut istilah, iddah ialah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum ia menikah dengan laki-laki lain. Masa iddah dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada bekas suaminya apakah dia akan rujuk atau tidak. Lamanya masa iddah. Yang pertama, wanita yang sedang hamil, masa iddahnya sampai melahirkan anak-anaknya. Yang kedua, wanita yang tidak hamil, sedang ia ditinggal mati suaminya, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Yang ketiga, wanita yang dicerai suaminya sedang ia dalam keadaan haid, maka masa iddahnya 3 kali ruku atau 3 kali suci. Yang keempat, wanita yang tidak haid atau belum haid, masa iddahnya selama 3 bulan. Yang kelima, wanita yang dicerai sebelum dicampuri suaminya, maka baginya tidak ada masa iddah. Dari penjelasan saya, apakah ada yang mau ditanyakan? Iza? Misalnya, Fatimah menikah dengan Ahmad. Sesudah akad nikah atau ijab kabul, Ahmad menceraikan atau mentalak Fatimah. Pertanyaannya, berapa lama masa iddah yang harus dijalani oleh Fatimah? Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab. Wanita yang dicerai sebelum dicampuri suaminya, maka baginya tidak ada masa iddah. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya atas presentasi dari beberapa kelompok tadi, sangat luar biasa. Dan jangan lupa ya, jangan lupa setelah ini agar supaya lebih paham terhadap materi tentang pernikahan, silakan kerjakan uji kompetensi yang berupa LKPD dan nanti tes pemahaman materi di Google Form ya. Tapi sekarang silakan kerjakan dulu LKPD-nya. Oke, silakan kerjakan LKPD-nya.
Oke, setelah kalian mengerjakan LKPD, nah sekarang untuk lebih mengetahui sebatas mana pemahaman kalian terhadap materi tentang pernikahan ini, nah silakan kerjakan materi tes atau uji kompetensi ulangan harian ini di Google Form ya, di Google Form silakan kerjakan dan linknya sudah saya berikan di grup. Nah, silakan dikerjakan. Oke, setelah kalian mengerjakan uji kompetensi di Google Form barusan itu dan hasilnya adalah luar biasa, semuanya di atas KKM karena KKM kita adalah 78 dan nilainya semuanya lebih dari 90 ke atas ya. Itu sudah luar biasa, berarti Anda sudah paham benar terhadap materi ini. Nah, sekarang Pak Zen akan merangkum, menjelaskan rangkuman dari materi kali ini sebagai evaluasi dari kami. Yang pertama, tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan itu adalah untuk membina rumah tangga biar supaya menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian, nah, di bab perceraian jangan sampai bagi saya laki-laki mengucapkan talak ya. Ataupun guyon ataupun gurau itu tidak diperbolehkan, paham ya? Nah, jangan sampai terjadi guyon tapi terjadi perceraian atau tolak, paham ya? Nah, kemudian yang terakhir adalah bahwa tentang iddah. Bahwa iddah itu wajib hukumnya bagi seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya atau dicerai oleh suaminya. Iddahnya gimana? Nah, caranya begini. Jadi apabila si Fatimah ditinggal mati oleh suaminya, maka si Fatimah itu tidak boleh keluar dari rumah. Berapa hari? 4 bulan 10 hari. Nah, selama 4 bulan 10 hari tidak boleh keluar rumah. Kecuali dalam keluarganya tidak ada yang bisa menafkahi. Maka si Fatimah tadi boleh keluar rumah dengan catatan dia tidak menggunakan make up atau bedak ya. Tidak menggunakan bedak. Nah, nyampe selesai masa iddahnya, maka si Fatimah boleh keluar rumah, boleh kawin lagi. Oke, paham ya? Oke, saya tutup pembelajaran kali ini. Cuma nanti ya, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang mahram. Mahram itu yang haram dinikahi. Contoh, saudara kandung. Ya, itu haram. Nikah dengan Pak Le, itu tidak boleh. Ya, haram hukumnya. Itu yang kita akan bahas nantinya. Nah, jangan lupa nanti di penghujung akhir ini resum ya, resum dari materi rangkuman dari hasil presentasinya dikumpulkan, kemudian akan menjadi bahan evaluasi pada pertemuan berikutnya. Oke, dari saya terima kasih semuanya atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.